Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan saya sebelum menjelaskan tentang materi metode ilmiah, mari kita mengawali dengan doa sesuai dengan agama dan partisipasi. Berdoa mulai. Selesai. Ya, mahasiswa IBM ASMI. Kemudian saya mohon maaf karena seharusnya pagi tadi saya bisa memberikan Zoom meeting seperti ini, tapi karena satu dan lain hal saya berhalangan. Sehingga saat ini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah dengan metode penjelasan live delay. Jadi dengan Zoom hanya saja memang ini menggunakan metode yang tertunda delay. Ya, kita akan bahas tentang metode ilmiah. Saya mendapatkan jadwal dari teman-teman ya, bahwa si Fulan mau mempertahankan materi ini, si A contohnya ini, tapi ketika metode ilmiah nggak mau ngambil. Padahal metode ilmiah ini sangat mudah. Dan ini metode ilmiah dalam konteks ilmu alamiah dasar nanti bermanfaat juga untuk kalian. Jika nanti kalian akan menghadapi yang namanya penelitian. Jadi syarat untuk meraih gelar sarjana dalam perguruan tinggi ini 1 dan 3. Pertama harus ada pendidikan. Kamu 1 sampai 6 ini pendidikan terus belajar terus. Jadi yang kedua adanya pengabdian masyarakat. Nanti kamu ada yang namanya KKN. Sekarang namanya KKL, kuliah kerja lapangan. Lalu yang terakhir 7, 8 itu penelitian. Nah, penelitian yang kamu gunakan itu harus menggunakan metode ilmiah. Artinya apa? Ada prosesnya, ya, ada sistemiknya, ada metodiknya. Kamu di latar belakang masalahnya seperti apa, identifikasi masalahnya bagaimana, rumusan masalah, dan terakhir bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kamu pertahankan di depan penguji, dan nanti hasil dari penelitian kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini ilmiah. Kalau dengan ilmiah itu nggak bisa. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan dengan share screen ya, seperti biasa. Ya, ini untuk mempermudah bahasa kita pada hari ini. Saya dulu ya. Ya, metode ilmiah. Saya mengilustrasikannya seperti Albert Einstein yang sedang meneliti satu penelitian. Ya, karena namanya metode ilmiah itu harus bisa dibuktikan dengan penelitian. Dan itu biasanya trial and error. Ya. Thomas Alva Edison sebelum dia bisa menciptakan lampu, itu prosesnya panjang. Berapa kali dilakukan kesalahan ya. Alexander Graham Bell penemu telepon pun juga panjang prosesnya. Sebagai saudara, ya, penemu kapal terbang juga panjang untuk dia bisa menemukan kapal terbang. Jadi metode ilmiah itu adalah suatu karya penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil penelitian. Jadi mana awak bisa datangnya penelitian itu? Ini ilustrasinya. Bagaimana waktu diperoleh? Pertama, berdasarkan masalah yang ada. Setelah masalah ada, manusia diberikan curiosity atau rasa ingin tahu. Ya. Nah, dari ingin tahu inilah curiosity ini, ya, maka manusia bisa mencari jawaban. Nah, jawabannya manusia itu ada 2. Ya, ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan non ilmiah. Pendekatan yang sifatnya non ilmiah, ya, nanti ini akan menjadi syakwa sangka, prasangka, intuisi dan lain sebagainya. Tapi kalau pendekatan ilmiah, ya, dia menggunakan metode-metode ilmiah. Lalu hasilnya penelitian. Dari penelitian maka hasilnya solusi. Kemudian nanti ketika background kamu seorang ekonom, ya, kamu menemukan masalah apa nih di ekonomi? Oh, rupanya sistem bagi hasil dalam koperasi. Ya, apakah itu sudah sesuai dengan hukum ekonomi? Nanti kamu teliti itu.
Nah, itu metode ilmiah. Kalau metode ilmiah, nanti dari metode ilmiah ini menemukan 5 item yang sulit untuk diperjawabkan. Ya. Nanti seperti ini sifatnya. Oke. Metode ilmiah nanti adalah prasangka, anggapan, kemungkinan, ada akal sehat, pendapat umum berdasarkan nalar logis, intuisi, pengetahuan tanpa proses yang disadari. Ya. Wah, ini feeling ya, kalau kita feeling ya. Percobaan, penemuan, coba-coba, kebetulan, otoritas, pengetahuan yang disandarkan pada orang yang berpengaruh. Karena memang ngomong yang berbicara orang yang ahli tentang genetika, maka kita harus percaya. Ini metode kesemuanya ini adalah metode non ilmiah. Karena kalau metode ilmiah itu tadi harus penelitian dulu, ini kan tidak ada penelitian, anggapan, kemungkinan, pendapat umum, teknologi dan sebagainya. Oke, next. Mohon izin lagi Zoom meeting, lagi kuliah Zoom meeting. Ntar saya telepon baliknya. Mohon izin. Lagi Zoom meeting yuk. Waalaikumsalam, lagi Zoom meeting, mohon izin ya. Saya lagi Zoom meeting di kampus ini kuliah. Mohon izin guys. Ntar saya telepon balik. Ya, mohon izin. Oke. Baik, maaf. Ini kriteria pengetahuan ilmiah ya. Pengetahuan ilmiah itu sistematik, tersusun dalam satu sistem yang saling berhubungan, metodik, langkah-langkah yang teratur dan terkontrol, ya. Nah, seperti inilah ilustrasinya. Langkah-langkah metode ilmiah dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, kita sadar ada masalah. Yang kedua, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Ketiga, pernyataan dan pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Dari situ, terus perumusan hipotesis. Dipilih salah satu yang paling mungkin dari banyak jawaban sementara. Lalu pengumpulan data dan bukti melalui eksperimen atau observasi. Lanjut menarik kesimpulan berdasarkan pengujian dan analisis data, serta ringkasan semua informasi yang diperoleh. Diperkuat dengan apa? Hukum atau dalil. Lalu ada teori yang kita kedepankan. Nah, masalah baru untuk dipecahkan lebih lanjut, eksperimen atau observasi lanjutan. Jadi inilah rangkaian-rangkaian. Jadi semua dari masalah dulu. Ya. Jadi bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Itu moto salah satu ya lembaga profit lah. Jadi kita berawal dari masalah dulu. Kenapa kamu mau kuliah di ASMI? Karena kamu punya masalah. Apa masalahnya? Kamu ingin meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Wah, saya ingin berhasil nih di masa yang akan datang. Menjadi ini nih. Kamu identifikasi kampus mana nih yang bisa mengantarkan kamu untuk bisa aktif ya. Itu bisa aktif di masa yang akan datang. Oh, setelah kamu analisis, ternyata kampusnya di ASMI. Ya. Ada proses hipotesisnya, ada pengumpulan data buktinya dan lain sebagainya. Oke. Next. Apa perbedaannya? Ada pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Pendekatan ilmiah, perumusan masalah jelas dan spesifik. Pendekatan non ilmiah, perumusan kabur atau abstrak. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural dogmatis. Ilmiah, jawaban permasalahan dasar pada data. Non ilmiah, jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Ilmiah, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan analisis logis yang non ilmiah. Ilmiah, kesimpulan terbuka untuk diuji oleh orang lain. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Inilah contoh penggunaan metode ilmiah. Contoh penggunaan akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan dan coba-coba, pendapat atas ilmiah, dan pikiran kritis. Contoh sederhananya adalah pada
Amir sakit perut selama seminggu. Pendekatan ilmiah. Cari data di lapangan. Amir makan apa? Saya ke dokter, tes laboratorium, pengobatan. Nah, maka dibilang kesimpulan, oh Amir keracunan. Ini kalau menggunakan metode ilmiah. Tapi kalau metode lain non ilmiah, diberi ke dukun, penyembuhan, ya, setelah di dukun cuma ada kesimpulan, oh Amir kena guna-guna dari musuhnya, mungkin musuh rival dalam dia berusaha ya, rival dia dalam ya membuat suatu perdagangan atau usaha dan lain sebagainya. Ini contoh kecil ya. Oke, next. Lalu apa itu pengetahuan? What is science? Pengetahuan adalah bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai produk. Contoh Einstein dengan teori relativitasnya, Newton dengan teori tentang gaya gravitasinya. Pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah adalah metode ilmiah. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses, diperoleh secara logis, dasar dan alasan yang induktif rasional, untuk menjelaskan suatu gejala dan diuji secara empiris sehingga bersifat terbuka. Contoh, ini ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Apa fungsi pengetahuan? Satu, untuk menerangkan gejala. Kedua, untuk memahami hakikat gejala. Ketiga, untuk meramalkan kejadian akan datang. Empat, untuk mengendalikan gejala. Ciri ilmu pengetahuan itu apa? Satu, mempunyai objek kajian. Dua, mempunyai metode pendekatan. Tiga, disusun secara sistematis. Empat, bersifat universal atau legitimate. Apakah metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja. Yang pertama, adanya kebutuhan objektif. Kedua, perumusan masalah. Ketiga, pengumpulan teori. Keempat, perumusan hipotesis. Kelima, pengumpulan data, informasi dan fakta. Dan enam, analisis data. Dan ketujuh, penarikan kesimpulan. Nanti ini akan berguna juga untuk penelitian kalian. Jadi nanti ya, kurang lebihnya ada urusan masalah, hipotesis, data dan sebagainya. Atau disebut dengan daur logiko, hipoteso, verifikatif. Oke, next. Sifat metode ilmiah, efisien dalam menggunakan sumber daya, tenaga, biaya waktu. Terbuka, dapat diperoleh siapa saja karena menjawabkan. Teruji, prosedur logis dalam memperoleh keputusan. Pola pikir dalam metode ilmiah, pertama induktif. Apa itu induktif? Pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Deduktif, pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Contoh sederhana. Induktif, tumbuhan akan mati khusus, hewan akan mati khusus, manusia akan mati khusus. Kesimpulannya, semua makhluk hidup akan mati umum. Induktif, semua manusia akan mati umum. Adalah manusia khusus. Kesimpulannya, harus akan mati ini khusus. Kalau kamu belajar bahasa Indonesia ada paragraf deduktif, paragraf induktif seperti ini. Paragraf induktif itu kan ya biasanya ya, keterangan itu kalimat intinya ada di akhir. Deduktif intinya itu ada di awal. Ya, jadi ini coba untuk memahami. Oke. Sarana berpikir ilmiah itu ada dua. Kemampuan komunikasi dengan bahasa verbal dan non-verbal. Kedua, kemampuan berhitung dengan matematis. Kesimpulan, metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Satu, ilmu pengetahuan. Dua, metode ilmiah. Tiga, penelitian. Bagian keterkaitan ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Ini satu kesatuan ya. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan prosesnya. Lalu diramu di metode ilmiah, maka hasilnya sebuah penelitian. Setelah kamu dapatkan ilmu di 1 sampai 7, atau kalau sudah banyak, maka kamu membuat satu metode ilmiah. Ya. Dari metode ilmiah itu, kamu akan mendapatkan penelitian. Jadi skripsi kamu itu nanti seperti ini.
siklusnya. Akan tetapi ya, ada keunggulan dan kekurangan dalam metode ilmiah. Keunggulan metode ilmiah dalam melatih berpikir sistematis, logis, dan analitis. Kedua, membangun sikap jujur, objektif, terbuka disiplin. Tiga, menolak paham tahyul dan a priori. Ada nggak sih keterbatasan metode ilmiah? Ada. Keterbatasan metode ilmiah ya, itu ketergantungan pada alat dan ketepatan penginderaan. Ya. Artinya, indera kita ini terbatas dalam memahami suatu ilmu. Ya. Contoh misalnya kamu ingin berpikir tentang akal. Di mana akal ini terbatas dalam konteks penggunaannya. Ketika Tuhan ini belum menciptakan alam semesta, Tuhan ngapain? Tuhan bikin status gitu, BTA, nggak mungkin. Ya, atau misalnya, anggaplah ini sudah kiamat. Yang baik masuk surga, yang jelek masuk neraka. Terus apa lagi? Tuhan bikin apa lagi? Tuhan ngapain? Nah ini akalnya terbatas. Ya, jadi tergantung pada ketepatan penginderaan terbatas. Ya. Yang kedua, tidak dapat menjangkau wilayah seni dan nilai normal, nggak bisa dijangkau. Yang ketiga, kebenarannya relatif dan sesaat. Nanti bisa ada penemuan lagi, yang dibawa lagi, penemuan lagi. Ini salah contoh keterbatasan penginderaan kita. Saya contohkan untuk Al-Quran ya, yang kita umat Islam, mungkin di kitab umat di sini juga ada. Uwais anaka andru min amri rabbi wa ma'uti tu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan makin sedikit. Ya, Al-Isra 35. Artinya otak kita terbatas membahas masalah ruh, masalah alam barzah. Nanti setelah kita mati itu kita diapain? Itu terbatas. Nah, keterbatasan ini semua ini menjadi salah satu keterbatasan metode ilmiah. Jadi tidak semua ilmu itu ada manfaatnya, jadi ada hal-hal yang tidak bisa dibahas. Baik, ini adalah presentasi dari saya. Mohon izin jika ada pertanyaan nanti bisa di-share di grup ya. Terkait masalah metode ilmiah kita, sejatinya saya menyiapkan banyak ini dari contoh-contoh, tapi kan memang terbatasnya waktu. Ya. Nanti kalau kita tatap muka saya akan menjelaskan. Dan juga saya tidak lupa untuk mengingatkan pada kalian semua, tolong saya minta untuk segera diurus KPU-nya. Yang tentu ketika KPU kamu harus diurus, kamu harus mempersiapkan administrasi dan lain sebagainya. Ya, agar nanti ketika kamu saat UTS, kamu tidak kebingungan. Dan untuk pelaksanaan UTS, saya masih menunggu instruksi dari Kaprodi. Kalau memang nanti pas jadwal UTS kita adalah PTMT, maka kita harus offline mengadakan UTS-nya. Tapi memang jika seandainya ada kebijakan lain, kita boleh online, kita akan mengadakan secara online. Sekian dari saya. Apabila ada jam yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak kritik makan kritik, maka di balik pintu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya.